Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Ina Yusdiana. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Biologi Angkatan 2017, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam belajarnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi organ hewan, khususnya pada manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: pertama, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi, menjelaskan definisi organ, sistem organ, dan macam-macam organ berdasarkan letaknya dengan tepat. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi, menjelaskan macam-macam organ beserta jaringan penyusunnya dan fungsinya dengan tepat. Sebelum kita mempelajari tentang materi organ hewan secara lebih dalam, adakah dari kalian yang masih ingat apa itu jaringan hewan? Ya, betul sekali. Jadi, jaringan hewan adalah sekumpulan sel yang ada pada hewan yang memiliki bentuk serta fungsi yang sama. Apa sih pentingnya kita untuk mempelajari organ hewan? Nah, misalnya manusia. Manusia dapat menjalankan aktivitasnya dengan sebagaimana mestinya karena adanya komponen penyusun tubuh. Nah, komponen penyusun tubuh itu salah satunya adalah organ. Jika organ kita berfungsi dengan sebagaimana mestinya, kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Jadi itulah salah satu pentingnya kita belajar mengenai organ hewan. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kita pelajari pada materi organ hewan ada 4. Yang pertama adalah definisi organ. Jadi nanti kita akan mempelajari apa sih organ hewan itu. Kemudian yang kedua adalah organ hewan berdasarkan letaknya. Dan yang ketiga adalah macam-macam organ dan juga fungsinya dengan tepat. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang jaringan penyusun organ, kemudian dilanjutkan dengan fungsi organ tersebut. Dan yang terakhir adalah sistem organ. Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah peta konsep. Hewan tersusun atas organ-organ hewan. Kemudian organ-organ hewan terdiri atas organ dalam dan juga organ luar. Organ merupakan sekumpulan jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Nah, pembahasan selanjutnya adalah organ berdasarkan letaknya. Jadi, organ berdasarkan letaknya terbagi menjadi 2, yaitu organ dalam dan juga organ luar. Organ dalam adalah organ yang terdapat dalam tubuh yang tidak dapat terlihat dari luar. Contohnya adalah ginjal, hati, paru-paru, lambung, jantung, dan lain sebagainya. Kemudian untuk organ luar adalah organ yang dapat terlihat dari luar tubuh. Misalkan saja hidung, mata, kemudian ada alat anggota gerak, telinga, dan lain sebagainya. Pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai macam-macam organ. Jadi untuk contoh, organ yang pertama adalah organ usus halus. Jaringan penyusun dari organ usus halus antara lain yaitu jaringan otot polos, jaringan ikat, jaringan epitel silindris tidak bersedia, jaringan saraf, dan juga jaringan limfa. Usus halus sendiri merupakan saluran yang seperti selang dan memiliki diameter 2,5 cm dan apabila dibentangkan bisa mencapai panjang kurang lebih 6 meter. Fungsi dari usus halus itu sendiri yaitu sebagai pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim pada pencernaan dan juga terjadi penyerapan sari-sari makanan ke pembuluh darah. Nah, untuk organ selanjutnya adalah lambung. Jaringan penyusun lambung antara lain adalah jaringan otot polos, kemudian ada jaringan ikat, jaringan epitel silindris selapis, ada jaringan limfa, jaringan saraf, dan juga jaringan darah. Nah, untuk fungsi lambung itu sendiri adalah sebagai pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Untuk proses pencernaan secara kimiawi dibantu oleh enzim-enzim yang ada pada lambung. Sedangkan untuk proses pencernaan secara mekanik dibantu oleh otot-otot yang ada pada lambung. Nah, untuk organ selanjutnya adalah kerongkongan. Nah, kerongkongan itu sendiri terdiri atas
3 lapisan. Lapisan pertama ada mukosa, lapisan kedua ada submukosa, dan lapisan terakhir adalah muskularis. Untuk mukosa sendiri terdiri atas jaringan epitel pipih berlapis banyak dan juga jaringan otot yang biasa disebut di muskularis mukosa. Kemudian untuk submukosa terdiri atas jaringan ikat padat, jaringan darah, dan juga jaringan limfe. Untuk muskularis, jaringannya yaitu jaringan otot polos. Nah, kerongkongan sendiri merupakan saluran yang berfungsi untuk menghantarkan makanan dari mulut menuju lambung. Dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik dalam kerongkongan ini dibantu oleh otot. Nah, untuk organ selanjutnya adalah ginjal. Adapun jaringan penyusun organ ginjal antara lain adalah jaringan epitel pipih selapis. Kemudian ada jaringan epitel transisional. Nah, untuk jaringan epitel transisional ini ada hubungannya dengan ginjal sebagai organ ekskresi, yaitu dalam sistem urinaria. Kemudian ada jaringan epitel kubus selapis. Kemudian ada jaringan lemak, dan yang terakhir adalah jaringan saraf. Untuk fungsi ginjal itu sendiri adalah seperti yang sudah saya bilang di awal, bahwasannya ginjal merupakan organ ekskresi. Jadi fungsinya ginjal adalah sebagai tempat pengeluaran zat-zat sisa metabolisme tubuh. Nah, untuk organ selanjutnya adalah jantung. Di jantung sendiri, jaringan penyusunnya antara lain yaitu otot jantung. Nah, otot jantung ini adalah satu-satunya otot yang hanya bisa ditemui pada dinding jantung. Kemudian ada jaringan saraf, jaringan ikat, jaringan lemak, jaringan epitel selapis. Dan untuk fungsi jantung itu sendiri adalah untuk memompa darah. Untuk organ selanjutnya adalah paru-paru. Jadi jaringan penyusun paru-paru antara lain adalah epitel pipih selapis, kemudian ada epitel berlapis banyak, kemudian ada epitel silindris selapis, ada jaringan tulang rawan hialin, dan juga ada jaringan otot polos serta jaringan ikat elastis. Nah, fungsi dari paru-paru itu sendiri adalah merupakan sebagai organ respirasi. Jadi di paru-paru ini sebagai tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, khususnya di dalam alveolus. Nah, untuk organ selanjutnya adalah hati. Jadi jaringan yang menyusun hati antara lain adalah jaringan otot polos, kemudian ada jaringan darah, kemudian jaringan saraf, jaringan ikat longgar yaitu jaringan retikular, jaringan ikat padat tidak teratur. Nah, untuk fungsi hati itu sendiri adalah sebagai tempat untuk menetralisirkan racun, mengatur sirkulasi hormon, mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan zat lainnya. Organ yang selanjutnya adalah kulit. Jadi jaringan penyusun kulit antara lain ada jaringan ikat padat tidak teratur yang terletak di dermis kulit. Kemudian ada jaringan lemak, jaringan adiposa, jaringan saraf, kemudian juga tersusun atas jaringan otot. Nah, otot yang menyusun kulit adalah otot lurik. Kemudian ada jaringan epitel kubus berlapis, kemudian ada jaringan epitel pipih berlapis banyak. Nah, adapun fungsi kulit antara lain yaitu untuk mengatur suhu tubuh, yaitu biasanya kalau kita terlalu panas maka akan mengeluarkan keringat. Kemudian melindungi tubuh dari lingkungan eksternal atau lingkungan luar. Kemudian untuk membuang sisa-sisa metabolisme yaitu berupa keringat tadi. Kemudian untuk menyimpan lemak, membantu mensintesis vitamin D. Selanjutnya adalah telinga. Jadi jaringan penyusun telinga antara lain ada jaringan saraf. Kemudian ada jaringan tulang rawan elastis. Nah, tulang rawan elastis ini menyusun daun telinga dan juga dinding telinga luar. Kemudian ada jaringan epitel pipih selapis. Nah, jaringan epitel pipih selapis ini menyusun telinga tengah dan juga selaput pada telinga dalam. Kemudian ada jaringan fibrosa dan yang terakhir adalah jaringan otot lurik. Kemudian untuk fungsi dari telinga itu sendiri merupakan untuk pendengaran karena telinga merupakan salah satu dari organ pada sistem indera. Untuk organ selanjutnya adalah hidung. Nah, jaringan penyusun hidung antara lain adalah jaringan tulang rawan hialin, kemudian ada jaringan saraf, jaringan epitel pipih berlapis banyak, ada jaringan ikat longgar, jaringan otot lurik, dan juga ada jaringan lemak.
Nah, untuk fungsi dari hidung itu sendiri merupakan sebagai organ pembau. Selain hidung memiliki fungsi sebagai salah satu organ dari sistem indera, hidung juga merupakan salah satu organ pada sistem respirasi. Jadi hidung memiliki fungsi penting pada sistem respirasi, yaitu untuk menyaring debu atau kotoran yang masuk ke dalam tubuh melalui rambut-rambut yang ada pada hidung, sehingga debu atau kotoran tersebut tidak masuk ke dalam saluran pernafasan selanjutnya, yaitu tenggorokan dan juga paru-paru. Untuk organ yang selanjutnya adalah alat anggota gerak. Jadi untuk anggota gerak ini terbagi menjadi anggota gerak atas dan juga ada anggota gerak bawah. Untuk anggota gerak atas adalah tangan dan anggota gerak bawah merupakan kaki. Nah, untuk jaringan penyusun dari anggota gerak ini antara lain ada jaringan tulang, kemudian ada jaringan otot lurit, jaringan darah, dan juga jaringan saraf. Nah, fungsi dari anggota gerak ini adalah untuk membantu pergerakan badan. Jadi, misalkan membantu kita untuk berjalan, berlari, menulis, dan aktivitas kita lainnya. Setelah kita mempelajari tentang macam-macam organ beserta jaringan penyusun dan fungsinya, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem organ. Nah, apa sih sistem organ itu? Jadi, sistem organ adalah gabungan dari beberapa organ yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Salah satu contoh sistem yang ada pada tubuh manusia adalah sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini terdiri atas beberapa organ pencernaan. Nah, organ-organ tersebut antara lain yaitu mulut, kemudian ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir adalah anus. Jadi, yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini adalah organ merupakan sekumpulan jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Nah, gabungan dari beberapa organ yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu pada organisme disebut sebagai sistem organ. Nah, sistem organ yang sudah kita sebutkan tadi, salah satu contohnya adalah sistem pencernaan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat. Dan tetap semangat ya dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.